Halo semua, selamat siang. Kira-kira suaranya udah ada belum ya? Sudah ya? Oke, suara sudah aman ya. Ini soalnya saya baru setting lagi. Oke, jadi di siang hari ini, halo Kylie, halo Pak Andre. Oke, jadi siang hari ini sebenarnya saya mau bahas mengenai OI data juga ya. OI data untuk update yang tanggal 9 Agustus. Eh, karena kan kalau saya lihat juga banyak juga dari kalian yang antusias ya mengenai OI data ini gitu. Jadi saya mau bahas-bahas dikit di live ini. Sekalian nanti kita mau bahas juga ya cara penggunaan OI data itu gimana gitu. Halo, selamat siang Kak Tekto, selamat siang Pak Kelvin. Oke, lanjut ya. Ini kita pertama mungkin kita mulai dulu untuk gold ya. Kalau hari ini sih gold itu kalau saya lihat memang dia cenderung bullish ya dari kemarin. Kemudian kalau kita lihat untuk data ya hari ini di hari Jumat ini, ya ini di hari Jumat nih, ini kelihatan nggak? Jadi kalau hari Jumat ini tuh hari ini nggak ada news ya. Jadi cuma ada eh, bond auctionnya aja ya. Ini di jam 12 tadi. Kemudian selebihnya sih belum ada untuk hari Jumat ini aman ya gitu. Paling nanti kita bahas sedikit mengenai OI data nih. Ya ini OI data. Nah kira-kira kalau dari kalian semua di sini ya udah ada yang bisa akses OI data belum ya? Atau beberapa sih kalau saya lihat yang masih belum bisa akses juga karena posisinya itu kan kadang-kadang nggak mau muncul ya OI datanya ya kayak kekunci gitu ya. Nah kalau kekunci gitu pada saat kalian akses webnya, yaitu kalian bisa langsung daftar dulu di CME grupnya gitu. Jadi buat akun dulu. Kalau udah buat akun ya baru bisa nanti si OI data ini kalian akses gitu. Jadi kalau kalian belum buat akun itu OI data ini nggak bisa diakses gitu teman-teman. Jadi kalau udah login nih ya kan udah buat, nah itu nanti dia akan login terus menerus gitu, jadi cukup satu kali login aja gitu. Halo Mas Kurniawan. Nah kemudian kalau udah masuk nih ya ini kan saya nanti kasih juga untuk link OI datanya ya, saya kasih ke Telegram ya untuk linknya kalian bisa langsung akses. Nah, untuk linknya saya kasih ke sini gitu. Nah ini link OI datanya ya, link OI data udah saya share ke sini, kalian bisa langsung akses juga. Nah, kalau misalkan kalian bukanya dari HP, ya, buka dari HP, usahakan itu bukanya dari browser Chrome, gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian bukanya itu dari browser yang biasa ya, itu nanti nggak ada desktop mode-nya. Tapi kalau misalkan browser kalian yang di luar Chrome ya punya desktop mode, yaitu kalian boleh aktifin desktop mode-nya supaya nanti tampilan itu mirip seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai tampilan HP atau layar HP biasa ya, itu nanti tampilannya nggak akan begini, malah bingung sendiri nantinya gitu teman-teman. Nah kalau udah kalian buka, ya nanti pertama kalian lihat dulu, ini kan kalau kalian klik ya link yang tadi itu masuknya tuh akan begini. Nah itu masuknya itu nanti kayak posisi ini banyak nih angka-angka seperti ini. Ini kan bukan untuk yang oil, ini bukan untuk yang gold ya gitu. Nah kita pilih nih nanti yang bagian atas sini pojok sini, ini ada tanda panah ke bawah. Nah, kalian pilih yang bagian metals gitu. Kalian pilih yang bagian metals ya. Kemudian ini nggak usah nih, ini langsung precious metal saja gitu. Nah, langsung kalian ke sini yang bagian gold ya. Bagian gold. Nah, di sini nah nanti dia akan muncul. Nah, kalau udah begini ya posisi dia akan berubah nih, berubah jadi yang namanya gold ya di sini. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat nih, ini udah langsung 0 DTE ya di sini. Udah langsung 0 DTE. Nah, tapi kalau misalkan kalian buka, ini posisinya masih belum 0 DTE, ya kan? Kalian boleh set ini nih, expiration listnya di sini kalian setting, ya kan? Kalian setting, terus pilih yang ini, less than 13 DTE gitu, atau yang 30 DTE ini, ya kurang dari 30 DTE. Nanti
dia akan set otomatis ya, ini masuk ke 0 DTE, 3 DTE, 4 DTE, itu artinya day to expire dia gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ini kan ada 3 DTE nih ya kan. Nah 3 DTE ini berarti nanti untuk hari Senin gitu ya, ini untuk hari Senin, ini Selasa gitu. Nah ini untuk yang hari Rabu gitu, ini Kamis, Jumat gitu ya teman-teman ya, dan begitu terus seterusnya gitu teman-teman. Nah untuk OI data ini ya itu nanti diupdate ya setiap jam 12 siang gitu. Jadi misalkan untuk yang hari Senin gitu ya, hari Senin ke hari Selasa gitu ya, berarti nanti untuk yang update OI data hari Seninnya ya itu akan diupdate di hari Selasa nih, tapi di jam 12 siang teman-teman gitu, jam 12 siang WIB ya di sini ya, waktu Indonesia Barat gitu. Nah kalian tinggal sesuaikan dengan posisi kota kalian masing-masing gitu. Nah ini kalau udah diupdate begini dia akan muncul 0 DTE, berarti ini untuk yang hari ini jatuh temponya ya gitu. Nah pertama kita lihat dulu sebelum kita menggunakan OI data ini ya, ini sebenarnya kayak kita tuh mencari patokan gitu, SNR itu di mana gitu. Dan bahasa itu kayak apa ya, sebagai pandangan kita, oh ya misalkan harga di atas harga open ya, itu tuh nanti dia akan kemana, terus harga di bawah harga open itu akan kemana gitu teman-teman. Oke, ada yang nanya C dan P, C sama P itu apa bang? Gimana cara baca OI data? Oke, jadi di OI data ini ya, ini ada C, ada P. Nah untuk yang C ini adalah call ya, sedangkan untuk yang P ini adalah put gitu. Sebenarnya kalau call itu tuh lebih ke arah kayak target pasar gitu. Jadi target pasarnya kemana gitu. Ya biasa tuh mereka tuh peminatnya di mana sih gitu loh. Kayak misalkan posisinya minatnya tuh di C-nya tuh di level harga berapa ya, nanti di bawahnya misalkan di bawah harga open tuh C-nya di berapa yang paling banyak diminatin oleh pasar ya, berarti nanti itu yang potensi dikejar sama si harga itu sendiri atau si marketnya teman-teman. Nah tapi kalau misalkan posisinya C-nya ya lebih besar yang di bagian atas atau di atas harga open hari ini ya, nah nanti itu yang akan dikejar juga nih sama si harga open itu sendiri gitu teman-teman. Nah kalau untuk yang bagian P ya, P itu adalah put money ya, bahasa itu kayak dia menaruh uang atau ordernya tuh di sini semua gitu. Jadi ini targetnya dia, ini ordernya mereka gitu teman-teman ya. Kalau kalian mau ngambil sesuatu nih ya, atau mereka mau ngambil barang ya, mereka akan taruh di sini semua ordernya gitu. Nah kita lihat nih posisinya, ini kan kalau kita makin ke bawah harganya kan semakin tinggi ya, kelihatan nggak? Nah semakin kita ke bawah nih ya, harga kan semakin tinggi, 2420, 2430 ya kan, sampai 2470 ya kan, makin tinggi nih. Nah kalau kita perhatikan ya, bagian P-nya sini semakin tinggi dia semakin hilang gitu, semakin hilang. Artinya yang mengambil ya atau yang mau beli di harga sini tuh semakin berkurang gitu. Terus yang bagian C-nya yang targeting ya di bawah, di atas ini itu semakin banyak gitu. Nah sedangkan kalau kita lihat ke atas ya, ini kan semakin kecil nih harganya, 2430, 2410 ya kan, terus 2390, 2370 gitu. Nah ini P-nya kan semakin banyak, artinya semakin dia murah ya semakin banyak orang yang tertarik untuk beli gitu. Makanya call ini adalah target, P itu adalah tempat area mereka yang mereka ingini untuk dibeli ya, untuk atau mereka tuh bahasa order belinya mereka gitu. Sorry bang ya, aku tahu itu call orang mau beli, put itu orang mau jual, benar nggak ya? Call itu orang yang target gitu ya. Jadi kalau mau lihat lagi itu dari sini di bagian, nah ini user guide-nya ya, di sini kalian boleh klik nanti gitu. Di sini user guide-nya ada nih untuk bagian OI datanya gitu. Review hari ini ya, ini kita mau review yang untuk hari ini. Nah untuk hari ini webnya itu ada di Telegram mas, jadi di sini ya udah saya share nih webnya, kalian tinggal klik aja di channel di CME Group, ini webnya. Kemudian untuk yang hari ini itu kita lihat dulu ya, harga opennya itu di mana. Nah ini kalau kita lihat nih ya, gold itu kan posisinya kita mau lihat harga open berarti kita pakai daily gitu. Nah daily ini candle daily-nya dia nih ya kan, terus kita lihat sini. Nah ini harga opennya itu di 2427
gitu, 2427 untuk harga opennya, berarti posisinya itu kita harus cari dulu OI data yang 2427 gitu. Ini kelihatan nggak ya? Oke, ini nah kita lihat dulu nih 2427, berarti karena dia 2427 posisinya ya tadi yang bagian candle ini, berarti kita ambil di 2425 gitu yang mendekatin. Ini kita tandain dulu 2425. Nah, ini di sini. Sebentar, ini Epic Pen yang nggak mau. Nah, ini ya. Oke, 2425 mana 2425? Ini dia. Nah, ini 2425 kita tandain dulu untuk yang hari ini ya harga opennya gitu. Nah, ini kemudian kita lihat lagi ya, di bagian 2425 ya, di bawahnya itu berarti kita cari dulu nih ya, call yang paling besar di mana gitu. Nah, dari yang bagian ini ya, pertama kali kita lihat itu adalah harga open untuk hari ini ya kan. Setelah kita lihat harga open untuk hari ini, kita lihat dulu ya harganya itu dia yang hari ini posisi lagi di bawah apa di atas kan. Posisi hari ini kan dia lagi candle merah nih ya, berarti dia masih bearish ya gitu. Berarti kita cek dulu yang di bawahnya itu ada apa aja gitu targetnya dia. Yang pertama kali kita cek itu adalah bagian C-nya nih, call-nya ya, yang kita cek dulu nih ya. Nah, C-nya itu kita lihat berarti di 2415 ya di sini. Nah, 2415 ini ada call sebesar 274 gitu. Kemudian ada lagi 2405 ya, call sebesar 178 gitu. Nah, biasanya saya cek dulu dari call-nya gitu. Nah, kemudian di bawah lagi itu ada nih 2400 ya untuk call hari ini gitu. Berarti untuk pergerakannya dia, range-nya dia ya, penurunan dia itu bisa targeting sampai 2400 untuk hari ini. Kenapa? Karena di sini yang targetnya mereka, call-nya mereka ini cukup banyak di bawah sini gitu, teman-teman. Ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, dari 2400 ke bawah masih ada nggak gitu. Nah, 2400 ke bawah ini kan drop nih ya, ada 13, 42, 72 ya kan, terus ini 4, ini 2. Nah, yang paling besar lagi dari antara 13 sampai yang satu ini ya, di range ini itu kan ada di 2380 ya teman-teman ya di sini. Berarti worst case ya dia penurunannya itu bisa sampai ke sini, dengan catatan kalau momentumnya dapat itu berarti kayak misalkan ada news ya, atau misalkan kayak sentimen global, ya itu bisa tuh dapatin momentum. Intinya dia butuh satu momentum ya untuk ngegerakin si market ini untuk mencapai si target yang berikutnya gitu teman-teman di sini. Nah, kemudian di atasnya lagi ya, di atasnya lagi ya, berarti misalnya di atas 2425 ya, di atas 2425 ini itu ada, kita cek dulu nih ya, yang pertama itu 2430. Nah, mungkin di sini kita bedain dulu warnanya ya biar enak ya, kita pakai yang biru di sini. Nah, 2430, kemudian ada 2445 2450 di sini. 2450, kemudian ada lagi ya di range harga 24 berapa nih? Di atas 2450 ya, di atas 2450 itu ada di 2460. Oke, 2460 di sini. Lalu di atas 2460 itu mana lagi? Nah, biasa saya lihat dulu yang paling gedenya dulu, kita tandain gitu. Ya, di sini ada 2480 ya, 2488 nih, sorry, 2488 di 2480. Oke, selesai nih. Nah, udah, kalau misalkan udah, ini kan sebenarnya di bawah masih ada lagi ya, di atas ini masih ada lagi ya. Cuma karena memang kita lihatnya juga, maksudnya kayak dari 2425 ya kan opennya, kalau misalkan 2480 juga udah cukup jauh nih gitu. Tapi misalkan bang, boleh nggak sih kalau kita mau lihat sampai ke bawah gitu ya, boleh aja kalau kalian mau lihat sampai ke bawah gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan saya patokin dulu sampai yang kira-kira tuh mendekatin si bagian level dari psikologinya dia 2500 gitu.
Kalau 2500 ini kan 2500 nih. Nah, kemarin height-nya dia kan ada di sini 2480 ya, height-nya dia yang kemarin gitu. 2480 sama 2485. Karena terakhir itu 2483 kalau nggak salah height-nya dia. Nah, kemudian di sini baru nih kita lihat di berarti nanti si gold ini ya, pandangan kita adalah begitu dia di atas 2425 ya, target pertama yang dia capai dulu itu adalah di 2430 ya, lalu ada di 2450 di sini, 2450 ya, sama di 2460 gitu. Nah, selebihnya ini kan sempat drop ya dari 250 drop ke 151. Nah, ini juga nih dari 2455 drop ke 85 gitu kan. Nah, berarti dia untuk mencapai ya si next targetnya dia itu ya, itu dia butuh momentum nih. Nah, sama halnya kayak ini, dia mau ngebreak dari 30 ya, 30 ini mau ke 50, dia butuh momentum lagi lanjutan gitu teman-teman. Contohnya kalau kita lihat kayak kemarin malam ya. Kemarin malam itu kan kalau kita lihat dari data yang ada ya, yang di sini. Nah, data yang kemarin ya, yang 8 Agustus itu ya, ini kan dia opennya itu di 23 berapa kemarin itu di 2380-an ya, opennya dia ya, sini ya 2380. 2380 targeting dia kan sampai kemarin itu di 2423 ya, 2423. Tapi dia untuk ngebreak dari 2400 2410 ya ke 2420 ini dia butuh momentum. Momentumnya apa? Pada saat ada rilis news Indonesia Jobless Claim gitu, Jobless Claim ya, dia ngebreak nih di bagian sini dari 410 ke 420 gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di sini nah, ini kita lihat ini kan 410 ya, 410 yang kemarin nih. Nah, ini 410 di sini. Terus dia ngebreak lagi ya, dia sideways dulu, ngebreak lagi ke 420. 420 itu mendekati ini kan 419 nih ya kan. Berarti 420 di sini. Nah, ini 420-nya dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, untuk si target data ini ya, dia ngebreak dari satu level ya ke call yang selanjutnya atau call yang lebih tinggi ya, dia butuh momentum lanjutan lagi. Jadi kalau misalkan dia udah nggak dapat momentumnya ya, berarti dia akan turun gitu. Kenapa? Karena berarti maksimal ya kenaikan dia itu adalah target call yang dia tuju di 420 itu sendiri. Nah, ini kalau dia kan udah nggak dapat momentum nih ya, jadi dia sideways ya, sideways karena untuk nebus atau ngebreak ya dari call yang selanjutnya untuk menuju ke call yang satunya lagi nih 2430, dia masih butuh momentum lagi. Misalkan contoh nanti malam ada NFP gitu kan, NFP-nya bagus nih untuk si gold ya, berarti kan jelek buat DXY. Nah, itu bisa di momentum dia atau dimanfaatin oleh pasar ya untuk dinaikkan kembali atau dimark kembali harganya ke sini gitu teman-teman. Nah, kalau yang untuk yang hari ini ya, kalau yang untuk hari ini berarti kita targetin dulu ya di sini untuk yang hari ini nih ya. Dia kan berarti sekarang level harganya itu ada kurang lebih di 2418 ya, 2418. Nah, 2418 ini berarti dia masih bisa turun kurang lebih ke 2415 ya, 2415 lalu 2405. Nah, ini 2405 ini kan dia sempat drop nih ya, 2405 drop dari 2410 ya, dari berapa nih, 274 ke 142, 142 naik lagi ke 178 gitu teman-teman ya. Berarti dekat-dekat ini ya, maksudnya kayak di luar momentum ya, dia itu bisa turun kurang lebih sampai ke sini dulu di 2415 ketika dia ngebreak dari level harga si ini, si 2420 nya dia gitu. Ini kan udah break nih ya kan, kalau kita lihat ya. Dan juga kalau kita pantau lagi di sini ada bearish engulfing, ini nggak begitu sempurna ya kan. Terus ini ada bearish engulfing lagi gitu, walaupun ini bearish engulfing cukup sempurna nih kalau yang ini ya gitu. Nah, cuma posisinya di sini ya, kalau kita lihat dari volume, nah dari volume posisinya memang si seller ini udah mulai mendominasi pasar nih di sini ya. Seller itu udah mulai mendominasi pasar selama 1 2 3, jadi udah 3-4 jam nih di sini ya, seller mendominasi. Terus kalau kita lihat lagi dari
area CPR ya, ini kan ada CPR range ya, atau central pivot range ya. Nah posisinya itu untuk yang pivotnya dia hari ini itu ada di 412 gitu, pivotnya dia di 412. Nah ini kemudian range terendah dari pivot dia itu ada di 404 gitu. 404 itu udah mendekatin dengan area level support yang ada di sini nih. Level support di 402 ya sampai 397. Nah ini supportnya dia. Ini supportnya dia nih teman-teman. Gitu. Berarti penurunan hari ini ya terendahnya itu kalau kita targeting ya dari si OI ini itu ada di 2400-an gitu. Worst case-nya itu bisa ke 2380 gitu. Oke. Nah, apakah si OI data ini wajib untuk di target maksudnya untuk dicapai semua dalam satu hari? Enggak juga gitu. Jadi misalkan contoh kayak kemarin 420 udah selesai gitu, terus dia udah nggak ada momentum lagi, berarti ya udah selesai, dia akan sampai di situ aja. Berarti nanti untuk next ordernya atau next day-nya lagi dia akan reset lagi, dan memang nanti akan ada order baru lagi yang masuk dari orang-orang itu sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian kita mau bahas juga untuk mapping ya. Mapping di sini, nah untuk mapping ya berarti kita mau lihat dulu. Saya bilang saya mau oh ya tadi saya ada mau bahas mengenai mapping euro sama GU dulu ya, soalnya kan belum diupdate juga ya di YouTube ya. Nah kita mau bahasin dulu bentar. Nah kemarin juga ada yang tanya-tanya mengenai mapping dari euro ya, euro sama GU karena belum diupdate juga. Nah di sini saya mau bahas juga untuk mappingnya. Jadi posisinya untuk euro ya saat ini dia masih akumulasi ya teman-teman ya gitu. Dia masih akumulasi, posisinya itu ada area support ya. Supportnya itu kurang lebih kalau kita mau ketik di sini, kita ketik aja. Itu ada di 109 ya. 16 sampai 109 berapa tuh? 05. Nah, ini untuk posisi support euro ya. Ini posisi support euronya gitu. Kemudian untuk resisten ya, resisten dari si euro itu ada kurang lebih di level harga ini kita ambil range dulu 934 ya di sini. Kita ketik dulu 0934. Nah ini untuk resistannya dia gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya posisi dari si euro ini ya, itu dia main-main di sini. Karena posisi dari si indeks dolarnya juga sebenarnya lagi sideways juga kalau kita lihat di sini. Ya, kalau kita mau turunin time frame-nya, nah di 1 jam ya di sini. 1 jam untuk si bagian DXY-nya ya dari si indeks dolarnya ini, itu dia sideways juga gitu. Jadi memang posisinya itu masih belum banyak movement ya si DXY-nya gitu. Walaupun ya kalau kita lihat dari bagian trennya secara besar di sini untuk si dolarnya ini sendiri tuh, kalau kita lihat begini, ini downtrend gitu. Bahkan kalau kita mau ambil di sini posisinya ada bearish flag. Nah, bearish flag, jadi ini turun, ini flagnya dia turun lagi. Nah, kalau saat ini sih kalau saya lihat posisi yang dia lagi bentuk ya sekarang ini di sini itu masih potensi jadi bearish flag lanjutan nih di sini gitu. Cuma targeting maksudnya kayak patokannya ya, kalau saya mau patokan saya di sini range-nya itu kurang lebih ada di level harga 103.79 ya untuk targeting dari resistannya dia ya. Ini di area golden ratio, kemudian sampai kurang lebih di sini ya di 38.2 atau di 103.67 gitu. Ini mungkin saya ketik aja. Jadi ini 103.16 sampai 103.79. Nah, ini untuk range ya dari resisten dari si DXY atau indeks dolar gitu. Ini kalau kita mau perbesar lagi atau zoom lagi,
Nah, kita lihat nih, kalau last candle-nya si DXY itu masih reject ya di sini. Dia reject dan belum ada tanda-tanda dia untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Jadi ini major trendnya itu downtrend ya. Minor trendnya itu baru masih posisi uptrend gitu teman-teman. Nah, untuk si majornya ini bisa berubah trend ya. Minimal dia itu harus bisa ngebreak dulu ya, nanti dia harus bisa ngebreak dulu dari level harga kurang lebih, kalau kita ambil di sini ya, nanti di sini nih. Nah, dia harus bisa ngebreak dulu di sini. Dia harus bisa ngebreak sini dulu di 104.49 sampai 104.69 ya. Jadi posisinya selama dia di bawah harga ini ya, harga ini berarti si DXY itu masih cenderung untuk downtrend gitu, karena belum ada charts ya. Kalau udah ada chartsnya ya, nanti posisinya baru nanti dia bisa lanjut naik ke atas lagi di sini. Jadi ada nanti terjadi charts atau change of karakternya itu ada di sini teman-teman gitu. Suaranya kecil, perasaan ini udah nempel sih mic-nya. Nah, berarti nanti untuk si euro ya, ini kan kalau kita lihat posisi dari si euro ini ya, kalau kita lihat nih euro. Nah, euro ini dia masih sideways jadinya gitu, karena posisi dari si DXY juga masih sideways gitu. Tapi posisi dari si euro ini memang lebih prefer ngambil area buy gitu ya. Jadi misalkan kita mau ambil buy pun, kita kurang lebih nanti ya ada di daerah-daerah sini nih yang di 916 ya sampai 905 ya, di sini area buy-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih aman ya, ini kan area pertama gitu ya. Ini kan area pertama nih. Ini area zona 1 di sini. Zona 1. Nah, ini untuk nanti untuk zona 2-nya ya. Zona 2-nya kita bisa ambil kurang lebih di sini. Nah, ini zona 2-nya gitu. Zona 2-nya itu diambil dari bagian breakout ya. Breakout di kurang lebih di 1 hour dia, atau breakout intraday-nya dia di sini. Nah, ini untuk yang zona 2 gitu teman-teman ya. Zona 1 kita ambil di area support di sini gitu. Nah, kalau kita ngomongin sell point ya, kalau sell point ya untuk saat ini si euro itu sell point saya masih di kurang lebih di sini ya, masih di atas ini nih. Nah, di sini itu kurang lebih di range harga 109 ya, 69 sampai 110.3 gitu. Nah, ini sell point masih di sini teman-teman, karena ini memang posisinya resisten lebih kuat ya di sini. Ini resisten daily-nya di si euro USD itu sendiri gitu. Oke, itu untuk euro ya. Nah, kemudian untuk GU ya, sebenarnya GU itu saya kemarin juga sudah update di TikTok ya sama bagian YouTube. Kalau untuk GU sama euro sebenarnya nggak banyak perubahan mappingnya gitu. Nah, kemarin juga saya ada open beberapa kali buy di sini ya. Ini support ya. Kalau kita lihat ini support daily-nya dia gitu. Nah, ini support daily dari si euro GU ya. Kalau kita lihat. Nah, daily support. Jadi kalau misalkan kalian ada dapat buy juga ya dari sini, congrats untuk kalian semua. Dan posisinya berarti kalau ada dapat buy di sini, targetnya itu masih di sini teman-teman. Di 27.777 sampai 28.11 gitu. Oke, bentar, saya baca dulu. Mas, buka Data masih akun berbayar ya? Akun berbayar enggak sih, Data itu nantinya ya. Cuma perlu untuk daftar akun aja di CME Groupnya gitu. Jadi kalau kalian udah daftar ya, udah login ke CME Group, baru bisa tuh untuk akses si Datanya gitu. Tapi kalau misalkan belum daftar, maka dia Data tabelnya itu ya, tabel yang warna hijau ini nih.
Nah, tabel yang warna hijau ini nanti akan kekunci gitu kalau misalkan belum daftar. Tapi kalau udah daftar, itu akan terus kebuka begini. Jadi nggak usah dibayar gitu. Maksudnya gratis ya untuk OI datanya gitu. Terus cara gabung premium. Oke, nanti kalau untuk cara gabung premium boleh DM aja ke Telegram ya, nanti admin aku ya akan kasih linknya apa kayak rinciannya gitu, detailnya gitu. Mas bisa dipandu lagi untuk buka data di CME Group. Ya, nanti ya kita habis bahas mapping dulu gitu. Kak Kelvin, so cara gabung grup premium promo batch 9 udah chat tele no respon. Oke, Kak Kelvin siap. Nanti aku info ke adminku ya untuk di respon, untuk dicek lagi mungkin ada yang kelewatan. Maaf ya. Itu pakai metode grid ya bang. Metode grid nggak, kalau ini pakai SND bang gitu. Kalau aku sih memang dari dulu pakainya SND ya gitu, maksudnya kayak kombinasi dari SNR terus aku jadiin satu area atau zona ya, terus jadiin sebagai kotak supply demand gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pakai indikator, paling kalau indikator aku itu cuma bagian ini volume ya kan, sama bagian CPR ini gitu. Ada juga biasa pakai EMA ya, kayak EMA 50, EMA 20 ya kan, sama EMA 200 itu juga bisa gitu kombinasinya. Cuma memang lebih sering pakai SNR seperti ini aja gitu, SND seperti ini kalau mau trading. Sama paling nanti konfirmasi terakhir saya pakai si volume ini sendiri gitu. Oke, jadi untuk GU ya, ini GU memang posisinya itu dia kan masih channeling downtrend ya sini. Nah, channeling downtrend. Nah, channeling downtrend ini posisinya dia masih belum di break nih. Nah, ini belum di breakout, ini candle masih running gitu ya. Ini kan kita pakai 4 jam untuk candlenya. Ini masih kurang lebih 2 jam lagi baru closing ya kan. Nah, posisi ya sebelum closing itu belum bisa dikatakan breakout gitu. Jadi harus tunggu candle closing dulu gitu. Cuma memang kalau saya lihat sini agak rancu closingnya. Kenapa? Karena posisi itu di sini ada resisten juga gitu teman-teman. Nah, ini posisi resisten nih gitu. Jadi misalkan in case dia closing pun tapi dia nggak bisa nembus dari resisten ini, nanti kalau saya lihat dia akan cenderung untuk sideways doang di sini. Nah, dia akan main dulu di range ini. Karena memang kecenderungan atau karakter ya dari si pair GBP USD ini adalah sebelum dia ngelanjutin suatu tren yang ada ya, baik itu downtrend atau uptrend gitu kan, dia pasti sideways dulu gitu, sideways dulu baru naik. Jadi lebih cenderung kayak base kayak rally base rally atau drop base drop gitu ya, atau rally base drop gitu teman-teman gitu. Itu karakter ya dari si GBP USD itu sendiri gitu. Nah, misalkan contoh di sini misalkan kayak DXY melemah nih, ya DXY melemah, si GU ini belum tentu melemah juga gitu loh. Belum tentu menguat juga karena posisi GU ini ya atau GBP USD itu berbeda dengan Euro. Kalau Euro itu kan selalu one on one dengan si DXY gitu ya. Jadi kalau DXY naik, Euro udah pasti turun. Euro naik, DXY turun gitu kan. Nah, tapi kalau untuk GU ini pergerakannya kalau saya katakan itu agak choppy. Jadi choppy itu bahasa itu dia bisa aja nggak mengikuti pergerakan dari si indeks dolar itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kayak dia tuh pada saat DXY turun dia bisa ikut turun juga gitu, atau DXY-nya naik tinggi dia bisa sideways aja gitu teman-teman, nggak turun sama sekali gitu. Nah, itu yang dikatakan choppy ya gitu. Nah, ini kalau untuk GU memang posisinya itu masih jadi area sell pertama di sini. Kan tadi kita udah bahas area sell sama buy di euro ya. Nah, kalau untuk GU posisi area sell-nya masih di sini yang pertama. Terus ini posisi area sell kedua ya di sini gitu. Tapi kalau kalian mau ngambil di sini ya saran saya harus ada double confirmation dulu di sini gitu teman-teman, karena ini agak rancu ya sebenarnya saya jelaskan. Posisi dia breakout dari channeling ya, tapi di sini posisi itu dia belum charge ya, jadi ini masih ada resisten yang pertama, resisten yang pertama dulu ini. Nah, ini resisten pertama dia, jadi kalau dia mau breakout ya benar-benar dari pergantian ya, dia mau ganti trend, dia harus bisa break dulu dari 2811 ini gitu. Kalau misalkan dia belum ganti trend ya, atau belum bisa break dari 2811 ini, artinya dia belum ada charge ya, belum ada change of character gitu.
dia masih belum akan berganti tren. Nah itu nanti posisinya berarti kita bisa ambil ya sell di zona ini dengan konfirmasi misalnya kayak bearish engulfing di 1 hours atau 30 menit ya. Karena untuk GU ini biasa saya main itu di time frame 30 sama 1 jam gitu. Jadi jarang kayak 15 atau 5 menit ya gitu. Karena memang range-nya dia itu cukup lebar gitu. Jadi kalau misalkan dimain untuk 15 menit atau 5 menit nantinya itu agak susah gitu teman-teman untuk nemuin si bagian height-nya dia yang ada di mapping ini. Soalnya ini mapping juga saya buatnya di 4 hours ya teman-teman gitu. Nah kemudian kalau untuk buy point ya, buy point masih sama itu di sini di bawah sini jadi 2702 sampai 2671 ya. Kemudian buy point yang kedua itu ini kita ambil dari, ini sebenarnya satu area ya, satu zona gitu, satu zona, cuma saya pecah jadi dua entry point gitu. Ini dia kalau kita lihat sini ini satu zona sini. Nah ini satu zona aslinya gitu. Ini kan kalau kita ubah ke daily ya, ini kalau kita ubah ke daily ini jadi satu zona nih. Tapi karena di 4 hours ya, dan kalau misalkan kita ambil satu zona full ya begini, ini nanti resikonya nggak nemu, saya terlalu besar gitu. Nah ini kurang lebih ada 100 pip gitu range ya, makanya saya pecah jadi dua zona. Ini zona pertama ya di sini, nah ini zona kedua gitu teman-teman. Nah zona kedua itu nanti kurang lebih ada di level harga 2639 ya, ini 2639 sampai 2613 gitu. Oke, nah itu untuk GBP USD. Nah, kemudian bentar. Oh ya tadi mau dipandu ulang untuk buka CME Group. Oke. Kita jawabin satu-satu dulu ya. Nah, di sini CME Group. Nih, jadi gini Pak Kurniawan. Jadi kalau misalkan kita mau buka CME Group, ya pertama kali kita harus login dulu gitu. Nanti bisa klik di sini nih untuk area loginnya gitu. Ya area login ya di sini. Nanti kita masukin akunnya kita. Ini karena saya sudah masuk, jadi ada nama saya di sini gitu. Oke. Jadi kalau misalkan udah nih, ya, udah login, baru nanti kita bisa akses untuk si bagian chart ini atau tabel ini. Nah, kalau misalnya tanya linknya dari mana, linknya itu udah saya share juga di sini di bagian channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Ini kalian tinggal klik aja untuk linknya gitu. Kalau kalian udah klik linknya dan memang udah login, nanti akan langsung diarahkan ke bagian sini teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian belum login, ya nanti buat akun dulu gitu. Akunnya kayak kalau nggak salah bisa pakai Google gitu ya, bisa pakai akun Google, nanti langsung di link aja ke CME grupnya, jadi nanti langsung bisa akses untuk si tabel grupnya ini gitu. Terus bagaimana pakai indikator CPR bang? Nah untuk pakai indikator CPR, nah ini boleh nih saya share ke kalian ya untuk indikatornya. Jadi kalau untuk indikator ini ya, ini indikator saya ambil di TradingView teman-teman. Jadi buka di TradingView sini nih ya. Nah nanti kalian ambil nih CPR. Kalau saya sih pakainya yang King Research ya di sini. Nah saya pakai ini CPR with pivot level gitu di sini. Pakai yang King Research. Itu saya pakai yang itu. Nah nanti settingannya ini kan pas kalian buka ya pertama kali itu kan seperti ini, kayak apa ya, kayak bintik-bintik ini kan gitu. Nah ini mungkin bentar, biar enak kita ambil di sini dulu. Oke, biar kelihatan ya. Nah kayak gini. Nah ini kan awalnya begini nih ya kan, bintik-bintik begini. Nah kalau punya saya kan udah saya setting nih ya, udah saya setting jadinya posisinya itu bisa kayak garis ya gitu. Nah bisa kayak garis-garis gini, karena awalnya pasti dia bentukannya itu kayak gini teman-teman. Nah bintik-bintik ini, nah itu kalian bisa setting ya, nanti masuk ke TradingView di settingannya itu ya. Nanti ini kan ada nih yang beberapa bintik-bintik ya, kayak settingan untuk HP sama PC sama semua sih gitu, nggak banyak bedanya gitu. Nah ini nanti kalian setting aja, ini pakai yang line ya atau pakai yang step line gitu. Kalau saya pakainya step line gitu, pakai yang step line ya, step line yang ini gitu.
step line di setting ya, udah selesai semua, udah nanti kalian apply aja langsung oke. Nah, nanti posisi dia akan berubah seperti ini gitu. Nah, cuma kan kalau saya lihat di sini kan ada perbedaan warna ya. Ini kan atau harusnya ini range CPR dia nih di sini. Ya. Itu kalian boleh nih ganti warnanya, setting lagi ya kan. Kalian masuk lagi ke setting. Nah, seperti ini, kalian lihat di bagian sini. Ini kan ada R1, R2, R1, S2, R2 ya kan. Ini ada S1, R3, S3 gitu. Nah, ini kan imbang semua nih warnanya gitu kan. Terus sini juga ada P, ini ada CR, CS ya. Nah, ini untuk central pivot range-nya dia gitu, atau di bagian tengahnya dia. Nah, ini pivot point-nya dia di sini. Ya. Pivot point ini kita ganti aja warnanya, tergantung ya. Ini sesuai selera aja gitu. Tapi kalau saya lebih suka diimbangin semua atau disamain semua untuk yang CPR-nya. Jadi saya pakai hitam semua di sini untuk CPR-nya, sedangkan kalau untuk yang R1 sampai R3 itu saya imbangin juga gitu loh. Jadi saya jadiin satu warna, misalkan R1 untuk warna biru, nanti R2-nya warna biru juga gitu. Terus misalkan untuk R3-nya itu warna biru juga boleh gitu. Nah, nanti untuk S1 ya bagian sini misalkan kalian mau kasih warna apa juga boleh ya. Pokoknya ini sesuai selera aja sih gitu loh. Senyamannya kalian mau gimana gitu. Yang penting tadi kalau misalkan ada dot line ya itu kalian bisa setting di sini gitu. Oke, teman-teman. Nah, cara bacanya gimana? Kalau cara bacanya, kalau cara menggunakan CPR ini ya, kita lihat dulu. Ini kan ada range CPR yang mungkin enaknya itu kita ngambil di gold ya. Oke, ini gold. Nah, kita lihat nih. Jadi di tengah-tengah sini ya ini kan CPR nih 1, 2, 3, 4 ya kan. Sini CPR-nya lagi. CPR-nya lagi gitu. Nah, pertama kita lihat dulu, kita cek dulu ya pada saat market open ya biasa sih saya sih ceknya itu di jam 8 pagi ya gitu. Jam 8 pagi dicek. Kita lihat CPR range-nya ini ya atau central pivot range-nya ini itu mengecil atau membesar gitu. Ini ada maksudnya gitu, ada artinya gitu. Kalau dia mengecil artinya tingkat volatilitas untuk hari ini itu besar gitu teman-teman. Itu kalau CPR-nya mengecil nih seperti ini. Ini kan kecil nih dia. Oke, kita lihat ya. Kecil nih CPR range-nya ya. Kita lihat pergerakan gold hari kemarin. Tingkat volatility-nya tinggi gitu loh. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini kecil. Kita lihat juga candlenya, tingkat volatilitasnya tinggi juga gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, ini CPR range-nya ini membesar nih. Beda dengan CPR range yang 2 hari sebelumnya. Ya, ini kan kecil, ini besar. Gitu. Kalau kedua range CPR range ini kecil ya, berarti tingkat volatilitasnya besar atau tinggi bahasanya gitu. Berarti pergerakan gold itu sangat volatil ya, gitu. Nah, kemudian kalau ini tingkat CPR-nya, CPR-nya itu kan lebar ya, satu ya kan, ini lebar, ini juga lebar ya kan. Berarti dari pergerakan dari si gold ini itu tidak sevolatil yang terjadi seperti 2 hari kemarin gitu. Nah, tingkat volatilitas ini sebenarnya itu kayak bahasanya kayak gini, naik turunnya cepat. Jadi sapu atas bawah itu cepat gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan ini Bang, ini kan juga naik ya sebenarnya kalau kita lihat. Tapi kita lihat candlenya rapi gitu. Naiknya benar-benar naik doang. Nggak ada turun-turunnya gitu. Maksudnya kayak santai naiknya gitu. Nggak yang gerasa kerusuk ya. Kalau 2 hari ini kan gerasa kerusuk nih. Nah, ini tanggal 5 Agustus ya. Ini kan naik turun berapa ratus pip ya gitu. Terus hari Selasa juga kalau kita lihat naik turun gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tingkat volatilitas yang bisa dilihat dari si indikator CPR ini. Ini indikator ya, jadi ini udah otomatis semua gitu teman-teman. Jadi kita tinggal apply aja, nanti dia akan nunjukin ke kita. Ini range kecil, range besar ya kan. Kalau kayak hari ini nih, hari Jumat, ini range-nya lumayan lebar nih. Kalau kita lihat di sini, ya ditambahkan hari ini juga nggak ada news ya. Nah, berarti kurang lebih nanti pergerakan gold itu juga tidak akan begitu volatil gitu. Atau bahasanya tidak sevolatil yang hari Senin sama hari Selasa kemarin gitu. Nah, ini untuk indikatornya. Oke, sekarang kita lihat lagi
gold mau kemana? Nah, gold ini sebenarnya kalau kita lihat dari data yang ada ya, itu sih masih bullish ya gitu. Ditambah kan beberapa kayak Amerika mau mangkas suku bunga, terus kayak ada mulai menyentil lagi berita-berita mengenai resesi Amerika ya kan gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran pasar pun masih terus berlanjut gitu. Terus ditambah lagi Timur Tengah juga masih memanas ya kan. Dan ada lagi kebijakan antara Trump atau Harris juga masih belum jelas gitu teman-teman, karena kan masih belum election juga ya gitu. Cuma kan memang pasar itu juga udah mulai mulai wanti-wanti nih ya nantinya itu mau gimana. Dan The Fed sendiri pun dinilai pasar pun masih agak lamban nih dalam menangani inflasi gitu teman-teman gitu. Jadi memang overall sih sebenarnya kalau untuk gold ya jangka panjang masih naik gitu. Kalau untuk hari ini sih patokan kita ya untuk hari ini, bentar. Patokan hari ini di sini. Nah, kalau untuk patokan hari ini intraday levelnya dia, intraday supportnya dia, ya kan. Nah, selama dia berada atau kuat nih ya di support intraday dia, lalu nih next lagi nih ada CPR pivot range-nya dia nih, ya. Nah, dia kalau misalkan bertahan nih di range harga ini sampai malam, berarti malam ini dia ada potensi untuk up ke 431 sampai 436 gitu. Potensinya di sini. Soalnya kalau kita lihat juga sebenarnya posisinya itu ya ini kan dia memang ada candle seller ya 1, 2 gitu kan. Cuma kalau kita lihat lagi nih di volume yang satu lagi ya, yang tertinggi dia ini, si seller ini belum bisa makan si volume si seller ini belum bisa makan si volume buyernya gitu. 1, 2, 3 candle seller ini belum bisa makan. Lalu ini ada candle buyer lagi ya kan, rejection dari 416, ini juga cukup tinggi nih volumenya gitu. Cuma yang posisi ini gold ini kalau kita lihat dari price action juga ya, di sini misalnya contoh kita mau ngambil turun lagi kepencet. Nah ini, nah kalau kita lihat lagi nih posisinya dia juga ada potensi membentuk bullish flag ya gitu di sini si goldnya itu sendiri gitu teman-teman ya. Cuma ini kan pandangan saya nih ya, tapi kalau misalkan kalian punya pandangan yang lain boleh tuh kalian komen di kolom komentar ya gitu ya. Kalau saya lihat sih memang masih up untuk si gold itu sendiri. Ditambah lagi kayak kemarin itu dia beberapa kali ya kalau kita lihat ya itu ketahan-tahan terus nih di level support ini 280 ya, di support 280 ini kalau kita lihat nih dia ketahan beberapa kali nih 1, 2, 3 ya kan. Terus ini naik lagi di sini gitu ya. Makanya kalau mau ngambil ya gold itu, kalau ditanya kan tadi ada yang nanya XAU buy dan sell yang medium risk di mana. Kalau mau ngambil yang medium risk ya kalian bisa patokin di sini di kurang lebih level harga 402.397. Sini medium risknya. Oke, medium risk nih. Kalau di sini kategorinya adalah high risk gitu. Oke, ini high risk. Kemudian di bawah lagi ya di sini. Nah, ini low risk ya, supportnya ini low risk gitu. Di 2378, 2383 ya, ini low risk. Nah, kemudian itu untuk buy point ya. Itu untuk buy pointnya. Tapi kalau misalkan kalian cari sell point ya, ini pertama di sini 431, 436 seperti yang tadi di awal kita ngomong ya kan, berdasarkan dengan OI data. Terus ada lagi itu di sini yang saya pantau di 450, 457 gitu. Ini juga area zona Fibo yang terakhir last rejection-nya dia nih. Ini medium risk juga di sini gitu. Oke. Kalau sekarang posisi ini saya belum mengambil gitu karena masih belum masuk ke SOP. Yang pertama itu yang nggak masuk SOP itu adalah di bagian volume gitu. Walaupun di sini kalau kita lihat ya di sini ada bearish engulfing ya kan. Ini kan masuk ke kategori pola turun ya. Tapi volumenya nggak mendukung untuk turun gitu. Walaupun posisinya udah ada di area resisten gitu. Jadinya ini belum masuk SOP saya gitu. Maka saya belum bisa entry di area sini gitu. Paling nanti akan saya tunggu dulu ya
di area-area yang ini yang tadi saya sebutin gitu. Kalau misalkan di sini ada konfirmasi lanjutan ya, kayak misalkan volumenya mendominasi, kemudian posisi candlenya juga masih bearish engulfing, ini belum di break juga sama si harga ini, berarti nanti saya baru akan entry di sini. Kemungkinan besar saya entry-nya sell di sini gitu. Targetnya di mana? Sell short sih. Short itu paling kalau cuma sampai 412, jadi dari 420 ke 412 ya. Atau kalau jackpot ya paling nanti ke 402 gitu. Kalau untuk saat ini sih belum, saya belum bisa ambil posisi di sini karena masih posisi nanggung gitu. Nah, kemudian cara baca OI data. Oke, OI data tadi udah, coba nanti akan saya jelaskan lagi ya untuk cara baca OI datanya. Kalau udah garis-garis harga data OI, terus momen entry-nya kapan Kak? Nah, kalau misalkan udah garis-garis harga data OI ya, itu kan OI datanya kita udah patokin nih, oh ya hari ini tuh mau kemana gitu kan. Misalkan harganya itu ini. Nah, ini. Nah, ini kan kalau kita lihat nih ya, OI data kan udah ada semua gitu kan. Nah, kita tinggal tentuin dulu nih. Misalnya kayak udah dapat patokan kan, tadi kan di berapa tuh? Tadi di 4, tadi berapa ya? Sorry, bentar. Lupa saya. Di berapa tadi? 425 ya, 425. Nah, di 425 sini berarti 425. Nah, ini 425 nih. Berarti di 425 kita cari dulu yang call-nya paling rendah di mana. Nah, misalkan contoh ada call di 415 gitu kan. 415 sama 405 ya gitu. Nah, berarti ini adalah area yang kita tunggu nih, atau yang kita pantau. Jadi ketika harga itu turun ya. Ketika harga itu turun ke 415, kita cek dulu apakah bisa diambil konfirmasi untuk buy atau enggak. Itu konfirmasi buy itu misalkan SOP kita masing-masing ya. Kalau dari saya misalkan harga udah di support, kemudian udah kena OI data juga yang ditargetin, yang paling dekat di sini ya, call-nya paling besar di sini nih ya. Dari call-call yang lain misalkan 420 sampai 2400 ya kan. Call yang paling besar itu kan ada di 2415 ya, sama 2405 gitu. Nah, ini kan call yang pertama dicapai nih sama si OI data itu. Nah, ini yang kita targetin dulu gitu. Nah, misalkan di sini udah memenuhi SOP entry kita, misalkan ada rana pullback atau rebound ya, kayak bullish engulfing, terus volume mendominasi ya kan. Terus ditambah lagi dari si OI data juga tercapai yang pertama ya kan. Nah, itu kita boleh entry. Kita ini misalkan nggak sesuai SOP ya kan, itu kalian boleh skip ya, karena nggak semua OI data yang atau level harga di sini itu bisa dibikin sebagai area support atau resisten. Jadi kadang-kadang dia udah break satu, dia akan break lagi ke satunya lagi gitu. Tergantung dari bagian call-nya ini paling banyak di mana gitu. Ya, call-nya paling banyak di mana? Misalkan call-nya paling banyak di 390 nih dengan call sebesar 500 ya, misalkan contoh. Bisa aja nanti yang 415, 405 itu di break semua sama dia. Ya, nanti dia ngejar sih 500 yang ada di 390 ini gitu teman-teman. Gitu. Atau terkadang ya ada beberapa saat gitu ya, saya lihat kadang-kadang dia itu nggak cuma ngejar call doang, tapi kadang-kadang dia juga ngejar si bagian put money-nya. Karena put money ini kan orang yang beli gitu kan, otomatis dia pasti ngejar juga nih. Jadi call yang itu udah habis semua dilibas sama dia, tapi harga masih turun. Contoh misalkan hari ini dia turun nih ke 2400 ya kan, tapi 2400 nya dijebol sama dia gitu, berarti dia ngincar put money yang paling banyak di mana. Dia mau ngambil nih ordernya mereka orang nih di sini di 548 gitu, di harga kurang lebih 2373 ya, sorry di sini gitu. Nah, kalau ditanya entry-nya kapan? Nah, entry tadi sesuai dengan SOP kita. Jadi si OI data ini itu cuma sebagai patokan kita. Oh ya, nanti harganya itu kurang lebih di sini yang memang potensial untuk jadi entry point kita. Jadi kita nggak harus di entry setiap saat gitu. Maksudnya setiap ketemu support kita entry, kita ketemu support kita entry buy gitu. Enggak, tapi kalau dengan OI data ini
ya. Dengan OI data ini kita punya patokan, oh ya support ini jangan di entry nih karena data ini masih di sini, bagi bagusnya kita entry support yang ini lagi gitu. Begitu dengan si resistennya dia gitu teman-teman. Volume yang bagus gimana cara nentuinnya bang? Nah, volume yang bagus ya, volume yang bagus itu adalah yang pertama itu dia tidak drop ya 50% dari volume yang sebelumnya gitu. Kemudian bisa juga kita nentuin volume itu dari candle pattern gitu. Contohnya candle pattern yang terbentuk ya ini. Nah, candle pattern ya, ini kan ada candle pattern nih, ada hijau sama merah. Ini kan bearish engulfing ya, contoh di sini ya. Kita lihat apakah si bearish engulfing ini ya, kadang-kadang kan kalau kita lihat ini ada bearish engulfing yang gagal gitu kan. Terus ada juga bearish engulfing yang berhasil gitu ya. Atau banyak lah, nggak cuma bearish engulfing ya, banyak candle-candle pattern lain yang kadang-kadang tuh gagal juga gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau yang gagal-gagal begitu itu dikarenakan posisi dari si volume ya, atau si bagian isi dalaman candle itu kosong gitu. Nah, ini kalau metode saya ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya metode lain nggak masalah gitu. Ini saya cuma kasih tahu metode yang biasa saya pakai aja gitu. Karena kan pasti setiap trader punya metode yang masing-masing ya gitu. Cuma salah satunya yang saya pakai ini. Jadi si bearish engulfing ini saya lihat dulu. Ya, ini kan ada volume hijau. Ini kan candle hijau, volume hijau ya kan di sini. Kemudian ya candle merah, volume merah nih gitu. Nah, kemudian kita lihat apakah si volume hijau ini ya bisa apakah si volume merah ini itu bisa lebih besar dari volume hijau. Nah, posisi di sini si volume merah ini dia masih lebih besar dari volume hijaunya gitu. Oke, yang pertama berarti kan engulfing valid nih, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ini kan satu tren, ya ini kan satu tren nih. Posisi dia turun ya. Posisi satu tren ini turun. Nah, kemudian kita lihat dalam satu tren ini kira-kira ada nggak sih candle yang volume mendominasi gitu loh. Ini udah beda loh kalau misalnya kita ambil posisi di sini. Misalnya kita ambil posisi tren di sini. Ya. Terus ini kan ada dua tren berarti kan. Nah, kalau kita ambil ya, kita bandingin ya tren yang ada di sini dengan tren yang ada di sini, itu nanti pasti akan beda gitu. Karena posisi ini adalah uptrend, sedangkan ini adalah downtrendnya dia gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, kita harus ngebandingin juga sama posisi tren yang ada di sini, posisi tren turunnya dia gitu. Nah, berarti kan volume harus di sini kan berarti gitu. Nah, kalau kita lihat sini berarti kan masih ada mendominasi nih, sini satu ya, volume candle yang ini. Nah, karena dia masih posisi mendominasi ya, makanya ini sebab penurunan itu agak tertahan juga gitu. Kenapa? Karena posisi si seller ini belum bisa masuk atau bisa lebih kuat ya, bahasa itu kayak lebih kuat dari si posisi buyernya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kita lihat juga kalau ada bearish engulfing, entry gimana gitu. Nah, biasanya kalau ada posisi bearish engulfing, nah ini sebenarnya ada dua macam entry gitu. Kalian yang pertama itu bisa entry begitu si candle merah selesai, berarti entry di bawah sini kan gitu. Atau kita bisa tunggu, tapi kalau maksudnya ada dua metode, yang high risk sama yang low risk ya, kalau saya anggapnya gitu. Kalau yang metode high risk itu kalian bisa entry ketika si candle merah selesai di sini. Nah, candle merah selesai di sini, kita entry langsung masuk nih. Tapi kalau untuk metode yang low risk ya, kalau dari si engulfing pattern ini kalian bisa entry ketika dia masuk lagi ke zona yang hijau ini gitu teman-teman. Masuk ke zona hijau kita baru entry, berarti nanti kurang lebih itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, nanti ini zona entry-nya itu. SL di mana? SL kita biasa normalinya adalah ditaruh di sini gitu. Atau kalau setiap orang kan SL beda-beda nih ya kan, ada yang SL-nya 50 pip, ada yang biasanya 70 atau 100 pip ke atas gitu kan. Nah, itu kalian sesuaikan lagi gitu. Tapi kalau normalinya kalian tanya SL di mana, ya biasanya sih normalnya sih di sini, di atas ini ya, di atas engulfing patternnya gitu teman-teman gitu. Tapi itu sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau saya personal biasanya ngasih mau di channel premium atau trading sendiri ya, biasa sih 50 ya sampai 55 pip itu paling maksimal untuk SL-nya gitu, dari hitungan entry point gitu ya teman-teman ya. Kalau kayak GU atau Euro ya kan, itu biasa sih paling maksimal 40 pip gitu SL-nya.
Nah, kemudian volume yang bagus lagi itu kan tadi ciri-ciri kategori yang pertama ya, gitu. Nah, volume yang bagus lagi itu kita bisa lihat dari posisi dia drop nggak sih, gitu. Jadi ada volume yang solid ya, yang saya katakan bagus itu biasa volume solid. Contoh seperti ini. Nah, ini nih kita lihat dia nggak drop sama sekali, gitu. Nah, posisi dia nggak drop begitulah yang dikatakan sebagai volume yang solid, gitu. Nah, walaupun candle kecil-kecil nih, kalau kita lihat ya kecil, tapi volumenya bagus. Nah, ini ciri-ciri volume yang solid, teman-teman. Gitu. Jadi dia nggak drop lebih dari 50%. Tapi misalkan contoh, ini kan volumenya gede nih. Terus candle berikutnya candle gede, tapi volumenya drop 50%. Nah, itu artinya harus hati-hati gitu. Itu bisa aja cuma terjadi karena tingkat volatilitas pasar gitu. Itu bisa jadi liquidity swap juga. Gitu, yang artinya nanti setelah dia naik, dia bisa turun lagi ke bawah gitu. Itu harus hati-hati. Jadi sebenarnya kalau volume ini termasuk salah satu indikator yang biasa saya pakai juga gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau saat news ya, itu otomatis pasti volumenya akan besar. Pasti akan besar pada saat news gitu. Itu kalian jangan ngandelin ini gitu, karena pasti besar volumenya. Gitu. Kenapa? Karena pada saat news, volume ini kan juga mengukur tingkat volatilitas pasar. Gitu. Selain tingkat kekuatan dari buyer atau seller, dia juga menghitung atau mengukur tingkat volatilitas pasar itu sendiri. Semakin besar tingkat volatilitas pasar yang terjadi, volume ini akan semakin besar juga. Gitu. Kalian boleh bandingin ya volume di sesi Asia, London sama Amerika gitu. Pasti yang paling besar itu ada di sesi Amerika. Kenapa? Karena posisi volume yang terjadi atau bahasa transaksi yang terjadi di sesi Amerika itu paling besar untuk si gold itu sendiri, teman-teman, gitu. Ini RJ, kok aku ada hold posisi di 2365 dan 2380. Apakah tetap hold atau di TP? Targetku di 2450, 2460. Oh, sorry, maksudnya SL di mana baiknya ketika balik arah tetap aman, tapi secara long termnya masih di hold sampai 2450. Berarti 2365 ya, 2365 berarti kan udah posisi profit ya itu ya. Mungkin kalau untuk SL-nya kita pakai SL Plus aja ya gitu. SL Plus itu nanti posisinya 2380. Berarti di sini ya, 2380 itu ada di bawah sini ya, di sini 2380. Mungkin boleh dipasang SL Plus itu kurang lebih di level harga. Kalau aku sih ya, aku masangnya itu sini kan ada low-nya di sini nih. Ya, current low dia breakout gitu kan. Paling kalau mau amannya itu kita pasang SL Plus di 2390 aja gitu. Ya, 2390 udah oke SL Plusnya. Oh, berarti bisa gitu ya Kak. Kalau support terkuat udah ke break bisa menuju ke support yang putnya. Betul Kak, itu jadi kalau misalkan support kuat udah ke break, dia akan menuju ke put money yang berikutnya lagi. Itu time frame berapa kok? Kalau yang sekarang kita bahas itu di time frame 1 jam kita pakainya gitu. Volume paling efektif di time frame berapa Pak? Kalau untuk volume paling efektif itu ya itu kita pakai time frame mulai dari 30 paling kecil pokoknya. 30 sama 1 jam. Itu oke, paling efektif. Dan volume itu jangan kalian pakai di time frame 4 jam ya gitu. Karena 4 jam itu kan posisi nyampur ya. Ada sesi Asia, terus kadang nyampur sama sesi London gitu kan. Terus kadang sesi London nyampur juga sama sesi Asia gitu. Sama sesi Amerika gitu kan. Nah, itu kalian jangan pakai 4 jam punya, tapi kalian pakainya itu yang bagian 1 jam aja. Jadi volume itu paling maksimal kalian lihat 1 jam. Gitu. Paling maksimal 1 jam. Terus paling kecilnya itu kalian bisa cek di kurang lebih ya kalau untuk intraday 30 menit. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil scalpingan ya itu kalian bisa cek di 5 menit gitu. Jangan pakai yang 1 menit ya. Paling kecil 5 menit gitu. Jadi kalau dari 30 menit ya itu untuk intraday. Tapi kalau scalping biasa saya pakai yang 5 menit gitu. 5 menit udah cukup. Itu aja udah paling kecil gitu untuk volume gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai yang 1 menit itu nggak gitu akurat, soalnya saya udah pernah coba juga gitu.
Kak, cara mengetahui harga dasar gold. Harga dasar itu maksudnya kayak gimana ya? Kayak harga bukanya gitu. Siap Kak, thank you. Cara menampilkan indikator volume gimana Bang? Nah, cara nampil indikator volume ini kalau kalian buka TradingView ya, kan sebenarnya TradingView itu kan udah otomatis nih ada volumenya gitu. Nah, di sini ternyata nggak? Ini nih, ada volume gitu kan. Nah, ini kalian cukup ini aja. Ini misalkan saya hapus dulu ya untuk volumenya. Saya hapus dulu. Nah, ini saya ambil lagi di sini. Nah, ini kalian ketik aja nanti volume. Pokoknya ini volume, dia nggak ada indikator nama yang lain-lain. Ini kan ada volume delta, volume oscillator, ya volume expand, ya kan banyak kan volume di sini. Kayak cukup cari yang namanya volume, gitu. Dia nggak ada publisher ya, gitu. Jadi memang murni dari si trading view-nya, gitu. Nah, langsung masuk kayak di sini volume. Nah, nanti akan keluar. Ini nggak usah di setting-setting lagi, gitu. Nah, ini udah nggak usah di setting-setting lagi, langsung jadi semua volumenya. Nah, kemudian kan kemarin juga kalau saya lihat ya mengenai volume ini, banyak juga yang tanya, Bang, kan kalau di MT itu ada volume juga ya, MT4 ya kan, itu ada volume juga tuh. Nah, sebenarnya kalau untuk volume ini tidak bisa pakai di MT, mau itu MT4 atau MT5 ya kan. Karena posisi MT volume yang di MT itu agak berbeda, teman-teman, gitu. Dan kalau misalkan kadang-kadang perbedaan itu juga kayak mulai dari perbedaan warna ya kan, terus perbedaan dari segi tingkat volumenya gitu. Karena biasanya kalau volume-volume yang dari broker yang kita pakai itu adalah volume transaksi yang terjadi di broker tersebut gitu, biasanya begitu. Terus makanya kita di sini pakainya TradingView yang secara global gitu. Nah, kemudian TradingView juga sebenarnya ada beberapa broker yang nggak bisa menampilkan volume gitu. Nah, cuma untuk broker-broker yang bisa menampilkan volume memang cukup akurat, itu kalian bisa pakai. Yang pertama itu Oanda ya kan. Ini saya ketiknya Oanda XAU USD. Nah, sini nih Oanda oke ya. Ini bisa menampilkan volume. Kemudian Pepperstone oke, sama 8cap gitu. Jadi ada 3 broker ini yang biasa saya pakai gitu. Ya kalau kalian pakai misalkan, Bang, kok ini saya pakai TradingView nggak bisa nampilin volume. Nah, biasa kalian tuh pakainya apa? Biasa pakai FXCM, yaitu nggak bisa volume. Dia pasti volume nihil gitu, teman-teman. Tapi kalau kalian pakai Oanda ya, Forexcom juga setahu saya nggak bisa volume. Ini nihil juga volumenya gitu. Jadi kalau yang ada itu paling Oanda, Pepperstone sama 8cap. Ya, ini yang biasa saya pakai 3 ini gitu, teman-teman. Itu bisa menampilkan volume. Analisa setiap sesi beda-beda kok. Nah, kalau untuk analisa volume setiap sesi sebenarnya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai volume, dia punya 3 sesi kan. Kita market ini kan Asia, kemudian ada sesi London sama US gitu. Nah, kita Asia berarti khusus untuk Asia aja. Jadi jangan yang volume Asia kita bandingin dengan volume London gitu. Nanti pasti hasil beda. Terus volume London ini nggak boleh kita bandingin dengan volume yang pada sesi US gitu. Itu juga pasti akan berbeda, teman-teman, gitu. Jadi memang kalau kita mau pakai volume, ya pastiin, kalau misalkan sesi Amerika kan biasa dimulai volumenya untuk mulai besar itu jam 7 malam. Nah, berarti kita udah mulai nih jam 7 malam sampai jam closing market ya, atau bahasa itu kan overlapping session kan mulai dari jam 7 malam ya, jam 7 malam sampai jam 10 malam overlapping sessionnya. Artinya antara sesi Amerika sama sesi London bukanya barengan gitu. Nah, itu kita boleh tuh pakai volumenya untuk sebagai pembanding gitu. Tapi itu pasti volume besar. Kenapa? Karena ada 2 sesi yang aktif secara berbarengan gitu, dan memang tingkat transaksi besar gitu. Nanti jam 10 ke atas ya, kayak jam 11 sampai jam 4 subuh, nah itu volumenya udah murni volume Amerika gitu. Tapi bisa nggak sih volume Amerika itu besar juga? Bisa. Ya karena posisinya misalkan contoh ada FOMC, ada suku bunga, ya itu bisa tuh karena tingkat volume transaksinya itu pasti besar di situ, teman-teman. Kok itu pakai TradingView indikator volume pasangnya gimana? Nah, tadi saya udah jelasin sih, indikator volumenya kita pasang di sini. Jadi langsung aja cari ya. Cari aja kalian di sini indikator, ketik aja volume. Nah, di
sini volume. Itu cara pasangnya, tinggal klik aja, nanti dia akan muncul otomatis begini. Oke. Wah, mantap nih dari motor. Usul kok live TikTok nonstop aja biar begitu Koko OP langsung info ke kita semua, ikut OP juga. Mantap juga tuh. Tapi saya masih nyusun dulu itu gimana ceritanya biar bisa nonstop gitu ya, Pak ya. Tapi boleh, ide bagus juga gitu. Thank you, thank you. Nah, terus Kak, data OI itu sama kayak aljabar Kakak pernah lihat teman share itu, cuma nggak tahu gimana. Aljabar kayak beda ya gitu. Soalnya OI data ini sebenarnya dia itu bagian dari, kalau kalian pernah lihat saya bahas COT ya, COT data. Jadi kalau kalian pernah lihat saya bahas mengenai COT data report ini ya kan. Nah, ini sebenarnya si OI data ini tuh bagian dari si COT ini teman-teman. Cuma saya nggak suka pakai COT karena dia itu lebih delay ketimbang OI. COT ini kan di report setiap apa ya, setiap minggu ya, setiap minggu di hari Sabtu gitu. Ini kan juga untuk yang minggu sebelumnya gitu kan. Jadi update gitu teman-teman. Kalau OI data kan di report setiap H+1 ya bahasanya gitu. Jadi lebih update. Jadi saya lebih suka pakai yang OI ketimbang COT gitu. Ini bagian dari OI-nya dia sebenarnya, COT-nya itu sendiri. Nah, ini OI ini bagian dari COT data ini gitu teman-teman. Saya lebih suka pakai OI data gitu. Tergantung sih, ada juga yang pakai dua-duanya gitu. Tapi kalau saya personal sih lebih suka pakai OI data aja gitu. Enakan pakai fundamental apa technical kok, atau semuanya di mix? Kalau saya personal sih saya mix semua ya gitu. Jadi technical iya, fundamental iya gitu. Nah, cuma kalau misalkan kita mau fundamental memang kita harus agak PR aja gitu, PR untuk catat-catat kayak misalkan FOMC ini dia ngomongnya apa, terus nanti kita harus cek dulu kan nih sentimen global tuh gimana, kayak misalkan kayak sentimen di Timur Tengah tuh bagaimana gitu, terus nanti kita masih cek juga dari si US tuh gimana gitu. Nah, paling kita cuma perlu ingat-ingat aja, oh nanti kayak laporan data NFP hasilnya jelek nih, nah nanti dampaknya kemana, terus nanti peritilan dari NFP itu apa aja gitu kan. Terus nanti ada lagi tuh setelah NFP minggu pertama kan pasti itu ada yang namanya report tenaga kerja, baru yang kedua itu mengenai inflasi gitu teman-teman. Nah, itu kita perlu catat-catat di situ gitu loh. Dan di kombinasi ini ya pakai sentimen ini kan juga sebenarnya kayak apa ya bahasa itu, kalau ini saya bilangnya itu kayak order ya. Jadi kalau ini kan order flow-nya mereka gitu, atau book map lah bahasa ya, book map-nya mereka. Nah, ini juga penting gitu. Ini saya kombinasiin sama technical juga gitu. Oke, cara baca OI data. Nih, saya udah jelasin nih tadi. Cuma nanti mungkin gini aja ya, lebih detailnya. Kalau pakai technical bisa nggak sih yang mapping langsung ditinggal aktivitas lain. Oke, bentar. Kalau cara baca OI data nanti ini C-nya itu adalah call, ini P-nya put ya gitu. Jadi call, put ya kan, artinya kalau call itu targetnya mereka, put money itu adalah bagian dari order yang mereka place ya, atau bahasa itu kayak level harga yang mereka mau gitu, yang mereka inginkan gitu teman-teman. Nah, kalau call itu kita ngambil biasa dari yang terdekat dulu, dari call yang paling besar dari harga opennya gitu. Kemudian sama, mau itu dia harga open di atas harga open berarti kita lihat ke bawah. Kalau di bawah harga open berarti kita lihat ke atas gitu. Karena semakin ke bawah ya itu harga semakin besar. Semakin ke atas harganya semakin kecil gitu. Nanti kalau untuk detail ini, kalau untuk cara bacanya ya itu ada di YouTube juga sih sebenarnya, udah saya share juga ya gitu. Nah, ini nanti ada juga di TikTok sih, udah saya pin juga gitu. 2423 bisa ngebuy ya kok. 2423 kita cek dulu. 2423. Oke, di sini ya. 2423. Kalau dia closing sih oke sih ini. Sini ya. 2423 berarti nanti SL-nya kurang lebih di bawah sini. Tapi dia belum closing. Daerah nanggung, soalnya daerah akumulasi ya sini. Yang kalau mau kita nanti ngambilnya itu kurang lebih mendekatin 2421 aja gitu. 2421
sini ya kan, atau ini kalau mau medium risk ya di 2421-an gitu. 2421 baru nanti masuk lagi target di 2424 sampai 2427-an. Nah cuma kalau ini misalkan in case dia tutup ya closingnya itu cukup kuat juga, ini kalau kita lihat juga selisih DXY juga masih lesu juga ya, jadi potensinya sih masih bisa, cuma nanti short banget nih ya, cuma dari di harga 24 ini ya, 24 ini cuma bisa sampai sini doang, di kurang lebih 27-an gitu, agak short sih gitu. Jadi ini kurang lebih nanti cuma dapat berapa pip nih, 39, 40 ya, nggak nyampe 39 karena dikurangin sama spreadnya kita gitu, paling cuma 35an gitu, 35 pip totalnya. Nah kalau mau ngebreak mau ngebuy ketika ada break 28 bisa juga nih, ini nanti targetnya di 31 sampai 36an gitu. Kalau pakai technical bisa nggak kom siang mapping langsung ditinggal aktif lain, technical only ya, technical only sebenarnya bisa aja. Tapi kalau misalkan technical only ya, pastiin kita ngambil posisi level SNR atau SND yang aman gitu. Jadi contohnya gini, misalnya kita mau pakai technical only ya gitu, jadi saya punya tips nih. Jadi pakainya di mappingnya itu di 4 jam ya, mappingnya di 4 jam, sini nih 4 jam, ini kan pakai 4 jam gitu. Kita tandain dulu nih area SNR yang ini kalau kita mau tinggal aktivitas seharian ya gitu, karena saya yakin lah banyak dari kalian yang memang sambil kerja ya kan, terus sambil aktivitas yang lain gitu. Nah ini saran aja sih. Nah kita ambil SNR yang patokannya paling tinggi dulu gitu, oke, patokan paling tinggi. Nah ini kan ada lagi di atas, ada lagi nih itu kan. Nah sini ada lagi nih patokan paling tinggi. Nah kemudian kita cari nih SNR terdekatnya di mana. Nah SNR terdekat itu di sini, oke, itu adalah kurang lebih di harga berapa nih, kelihatan nggak, di 434, 452, 474 gitu. Berarti area-area ini ya udah kita mapping, kita baru turunin lagi nanti, misalkan mau ke 30 menit boleh gitu. Nah, atau kalian mau pakai 1 jam juga boleh gitu kan, tergantung dari kaliannya mau gimana. Nah ini kita ambil nih, oh ya berarti kalau misalkan mau ambil atau nunggu di zona pertama, berarti ini jadi zona ya, zona pertama, zona kedua, zona ketiga gitu ya kan, kita jadiin sebagai patokan entry gitu. Nah kalian boleh nih ngambil misalkan dari 434 mau ngambil sampai di mana, kalian batasin dulu resiko kalian mau berapa pip gitu ya. Nah kalau misalkan resiko kalian untuk setiap entry-nya itu 50 pip kayak saya gitu kan, kalian saya 50 pip, berarti kalian cukup ambil range yang dekat 434, 438 gitu kan. Nah nanti SL di mana, SL kalian bisa taruh di 439, atau kalian mau gedein lagi itu boleh 440 gitu kan, itu kan 60 pip gitu. Nah kalau misalkan kalian mau SL-nya agak lebar dan memang nggak masalah gitu ya. Sebenarnya kalau SL lebar ya, pips ya besar, ya SL pips besar itu nggak masalah gitu, asalkan money management kalian bagus gitu. Sebenarnya yang permasalahan utamanya adalah di lot management gitu sama money management. Selama money management kalian bagus ya, mau SL sebenarnya di atas 70 pip pun itu nggak masalah gitu, asalkan kalian masih bisa memanage resiko kalian dengan baik gitu. Nah permasalahan utama kita, terutama yang baru terjun ke dunia trading, adalah lot management dan juga money management gitu. Bahkan yang SL 50 pip pun ya itu tuh bisa habis juga gitu ya, bisa MC juga karena money management yang kurang bagus gitu. Nah jadi ini ya memang nanti mungkin next live ya saya mau bahas money management nih, ini menarik juga untuk dibahas ya gitu, money management. Karena kan untuk yang live ini kita bahas mengenai technical ya sama OI data gitu. Nanti live selanjutnya saya mau bahas money management gitu. Nah, kemudian ini zona nih, berarti kita udah bikin zona gitu. Berarti zona pertama tuh di sini. Nah, ini zona pertama. Nah, nanti zona kedua di mana? Nih, di
452 gitu. 452 kita tandain juga nih, oh ini sampai sini misalkan 452. Nah ini height-nya dia gitu. Nah ini berarti zona kedua kita. Nanti zona ketiga, ya zona ketiga itu di sini. Nah di sini nih di 474 ya, 474 berarti kita ambil di sini. Misalkan nggak mau terlalu jauh nih, nah ini kan ada kayak rejection di sini satu sedikit ya gitu. Nah kita boleh nih ngambil di sini. Nah saya biasa ngambil di ujung-ujung gitu kalau misalkan mau ditinggal seharian. Jadi pakai time frame besar ya, technical only, tapi kita ngambil dari ujung ke ujung gitu teman-teman. Ini misalnya metode yang cukup aman sih gitu, karena kalau kita kan nggak bisa lihat pasar setiap hari ya gitu loh, atau setiap saat. Nah ini boleh nih. Habis itu setelah kita tentuin zona seperti ini, kita kasih alert gitu atau alarm. Nah kita kasih alarm aja gitu. Nanti misalkan di sini zona pertama. Nah zona 1 untuk misalkan untuk sell. Nah sini selesai. Nah nanti ketika harga udah nyampe nih ke area ini ya kan, dia akan bunyi begitu terus selanjutnya gitu. Terus buka kursus kelas trading nggak Mas Johan? Kalau kursus saya sih buka ya, cuma untuk bulan ini ada sih kalau kalian mau di sini ya. Ini baru buka nih. Nah ini baru buka juga gitu. Paling nanti info ke admin aku ya untuk ini, untuk ketersediaan slotnya ya kalian boleh cek aja itu di sini. Boleh langsung klik aja. Nanti adminku yang akan coba ngebales gitu. Oke. Ini kalau untuk kelas. Kalau ini sih periodenya sampai November ya target saya ya untuk kelasnya gitu. Sell baiknya di berapa Pak? Kalau sell untuk gold ya, gold itu tadi ya yang kita bahas, sell itu baiknya tadi di 23 berapa, 231 ya, 2431 sampai 2436. Ini sell point kita gitu. Sama tadi terakhir itu saya bahas juga itu di sini. Jadi zona Fibo ini, itu zona Fibo ada di 24 berapa, 2457 sampai 2450-an gitu. Berapa biaya per bulannya kalau ikut kursus trading online? Nah sebenarnya kalau untuk yang bulan ini itu lagi ada diskon 30% ya untuk semuanya. Soalnya Juna Trading ID untuk bulan ini lagi ulang tahun yang ketiga, maka saya kasih diskon 30% dari harga normal gitu. Bagus cara analisa dari Mas Johan. Terima kasih Mas. Kalau kau sendiri biasa mainnya jangka pendek atau jangka panjang? Nah kalau saya biasanya sih main tergantung kondisi juga ya, karena saya juga mobile ya, jadi kadang-kadang misalkan lagi bisa lihat nggak kemana-mana gitu ya, saya mainnya itu intraday gitu. Misalkan lagi sibuk ya kemana-mana, lagi ada pergi, saya mainnya intraday gitu. Tapi kalau misalkan saya lagi bisa mantau ya harga pasar untuk saat ini, kayak di rumah aja gitu yang kemana-mana, saya mainnya agak short ya, kayak misalkan scalping ya, tapi scalping tetap biasa saya nunggu di area-area yang memang udah saya tuju itu. Jadi kalau misalkan harganya nggak nyampe di area yang saya tentuin ya, saya nggak akan entry dulu gitu loh. Boleh lihat IUR JPY. IUR JPY oke boleh, siap. Bentar ya, kita cek dulu IUR JPY. Wah, yen ini kayaknya bakal jadi game changer ya teman-teman ya. Soalnya BOJ ini kayaknya gebrakannya luar biasa sekali kalau saya lihat. Dan banyak juga pelaku-pelaku pasar bisnis yang di Jepang juga udah mulai hengkang ya, karena memang kebijakan BOJ ini kalau saya baca-baca yang terakhir ini bisa menjadi game changer untuk si pemain bisnis yang di sana yang memang udah bertahun-tahun ini main ya, yang sahamnya segala macam itu kan juga kalau kita lihat indeksnya juga drop ya semenjak dinaikin suku bunga gitu. Ini kalau kita lihat, nah ini untuk BOJ ini untuk JPY, Euro JPY ya. Euro JPY itu posisinya kan lagi downtrend ya, kelihatan nggak teman-teman? Sorry. Nah ini kelihatan ya. Nah, posisinya itu lagi downtrend, posisinya dari sini nih, dari atas ini ya, 175.5 sampai ke bawah sini gitu.
Nah, kemudian kalau JPY ini itu lebih ke arah yang kayak apa ya? Dia itu pair yang long run ya gitu. Jadi bukan pair yang bahasa itu kayak bisa biasa kita mainin nih kayak Euro JPY, Euro USD atau JPY USD ya kan, atau Gold ya kan. Menurut saya Euro ini itu dia punya karakter yang berbeda gitu. Jadi dia itu tipe pair yang long run gitu. Artinya kalau udah satu arah dia akan satu arah terus gitu. Ya contoh kayak kemarin tuh suku bunga kan ditahan terus ya di sama si JPY-nya belum dinaikin. Itu dia naik terus itu, nggak ada koreksinya. Nah sama halnya kayak ini, misalkan JPY udah nentuin nih kalau dia kemungkinan besar akan naikin suku bunga lagi. Nah itu posisinya pasti si JPY ini itu akan menguat, dan itu potensinya paling saat ini yang saya lihat adalah dia masih akan terus turun gitu teman-teman. Sampai BOJ bilang kalau misalkan nanti dia mau stop lagi kenaikan suku bunga, baru mungkin nanti dia bisa rebound tuh dari penurunannya dia saat ini gitu. Kalau JPY enaknya kita lihat dari daily dulu teman-teman. Nah dailynya dia ini kan ada support ya. Ini supportnya dia nih, kelihatan nggak? Oke, ini supportnya dia. Nah supportnya itu dari 155 ya, ini 155. Kemudian resistennya dia itu ada di sini. Nah ini resistennya dia di level harga 163.7 itu ini resistennya dia. Kemudian untuk yang terdekat ya, maksudnya support terdekat dia dari area breakoutnya dia itu di sini di 158.75 gitu. Jadi ini kalau kita lihat nih kenapa bisa disebut support ya, karena ini posisi dia ketahan nih, ketahan naik turun ya, ketahan lagi di sini baru naik lagi gitu. Jadi ada patahan candle di sini. Nah ini yang kita sebut sebagai area supportnya gitu, atau SNR ya di sini posisinya. Dan sekarang kalau kita lihat juga ini memang ada candle rejection dari bawah, dan yang terakhir itu masih doji ya. Ini doji kecil banget, mungkin nggak jelas banget di sini ya, tapi kalau kalian full gini ya ini kelihatan jelas ya, ini full ya doji. Jadi memang secara pergerakan ya untuk si JPY ini dia masih turun gitu posisinya. Dan kalau kita mau ukur pakai Fibo pun di sini, nah kita mau pakai Fibo pun, nah paling kita cuma bisa targeting dia naik sampai sini. Nah ini jadi harga 167.45 40 sampai 164.93 gitu. Ini bisa jadi titik pullback-nya dia. Dan juga kalau kita lihat ya dari bagian candle-nya dia di sini, ini ada area akumulasi nih di sini. Ya, area akumulasi. Lalu ini juga ada level resisten terdekat dari Fibo di 38.2 ya, itu di 162.45 gitu. Jadi ini bisa jadi selling point nih untuk JPY. Ya, sini ini bisa jadi selling point kita. Sini ya, ini bisa jadi selling point kita untuk Euro JPY gitu. SL-nya mungkin kita bisa tempatkan nanti di atas ini ya, di atas zona ini, di atas height-nya ini. Cuma memang nanti pasti besar banget kan. Nah ini kita perlu untuk pecah jadi beberapa zona lagi gitu teman-teman. Nah ini kan tadi kita udah cari di daily ya, sekarang kita mau cari di 4 jam. Supaya apa? Supaya kita bisa pecah nih zonanya gitu. Nah untuk yang 4 jam sini berarti kita ambil dulu nih, ini zona bawah ya kan, ini zona atas gitu, dua zona nih gitu kan. Nah ini berarti kita ambil di sini dulu zona 1. Nah nanti zona keduanya itu ambil di sini. Ini kan ada area akumulasi ya, ini juga akumulasi di sini. Nah, kalau kita ini ada patahan, berarti kita ambil sini. Nah ini untuk zona keduanya. Nah dapat nih dua zona kita untuk JPY ya. Itu di range harga di sini itu, nah mulai dari range harga 164.98 ya untuk zona bawah sampai 165.82 gitu. Kemudian untuk zona atas itu ada di 167.15 sampai 168.02. Ini zona keduanya dia ya gitu. Ini zona bawah, ini zona kedua gitu teman-teman.
OI data udah dibahas ya, udah dibahas Bang. Nanti mungkin saya akan bahas lagi di next live-nya. Nggak apa-apa, nanti kita bahas terus untuk OI data biar kalian semua paham. Oh, yang dimaksud intraday itu apa kok? Sorry, intraday itu kayak kita main harian gitu ya. Misalkan hitungan jam gitu, kayak misalkan 1 jam, 2 jam gitu. Itu terus misalkan dari pagi ya ke siang itu, atau dari sore ke malam, itu bisa disebut intraday juga gitu. Terus kalau misalkan scalping berarti kan kita mainnya menitan ya, atau bahasa itu nggak lebih dari 2 menit, atau bahasa kayak apa ya, kayak nggak nyampe hitungan jam lah gitu ya. Itu untuk scalping. Kalau intraday pokoknya kita hitungan jam mainnya, jadi nggak langsung di tag gitu. Biasa sih kalau intraday mainnya GU ya, GBP USD sama Euro itu intraday. Kalau entry pakai Vibo gimana? Oke, entry pakai Vibo sama, paling yang perlu kita perhatikan ya, kalau untuk pakai Vibo itu adalah level harga yang pertama itu 23.6, kemudian 38.2 sama area golden ratio gitu. Nah, untuk yang 23.6 ini memang area Vibo yang pertama kali disentuh nih. Ya, jadi biasa kalau dia pullback di sini itu pullbacknya cukup kuat, artinya dia posisinya itu bakal langsung otomatis kayak apa ya, kayak terjunnya itu atau dia turunnya itu ya, si seller itu kuat gitu, momentum sellnya kuat gitu. Itu kalau misalnya Vibo 23.6, 38 poin juga sama. Nah, cuma normalinya kalau kita lihat Vibo itu ada di sini di area golden ratio 164 167. Jadi begitu dia udah nyentuh area ini, kita baru cari konfirmasi sell. Konfirmasi sell itu pakai SOP trading kita, misalnya mau pakai price action, candle pattern ya kan, itu boleh gitu teman-teman. Yang penting ini kita pantau dulu begitu kita tarik Vibo. Yang pertama kita cari adalah si golden ratio-nya dulu. Baru nanti kita lihat di 38 atau 23.6 ini gitu. Nanti mungkin kalau untuk lebih jelasnya saya akan jelasin di next live ya. Gitu. Oke, teman-teman. Oke. Oh, waduh, iya kalau dapat sell di pucuk mantap tuh. Udah berapa ratus pip itu, ribuan pip malah ya kayak kalau dapat sell di pucuk gitu. Oke. Guys, sorry ini baterai aku sudah habis, sisa 14%. Ternyata kita live 2 jam ya, pada tadi targetnya 1 jam. Mantap, nggak berasa live itu ternyata seru juga ya. Ini baru pertama kali sih saya live di TikTok ya. Nah, boleh lah besok Senin kita live lagi nih, yang begini kita bahas-bahas lagi. Terima kasih Mas Jesus. God bless you juga. Ini TP di mana ya kok kalau pakai Vibo kok? TP-nya kalau pakai Vibo, nah misalnya kita ambil di sini nih, kayak di sini golden ratio ya kan. Kita ambil yang dekat-dekat dulu, 38.2, 23.6, TP1, TP2 ya kan, terus TP3. Nah, ini nanti next live kita akan bahas Vibo juga deh gitu ya. Jadi tadi ada beberapa tuh yang mau saya bahas ya. Banyak ya jadinya ya yang mau dibahas gitu ya. Seru juga sih ini. Oke, nanti mungkin saya list dulu apa yang mau dibahas. Mungkin tadi ada money management, risk management. Nah, tambah lagi nih Vibo satu lagi nih. Ya, akan kita bahas juga pada live selanjutnya. Oke. Siap kalau gitu. Oke, makasih semua yang udah nonton ya kan. Saya ternyata banyak juga yang nonton dan antusiasnya juga lebih seru ya live gini ya, teman-teman ya. Siap-siap. Nanti kita bahas live lagi di hari Senin ya. Saya mau rencanain jadwal live lagi gitu. Oke. Terima kasih semuanya dan salam sukses, salam profit untuk kita. Nanti kita akan update lagi untuk next video dan segala macam di channel Telegram juga TikTok juga Trading ID. Oke. Terima kasih. Oke, nanti juga akan saya rencanakan untuk live di YouTube juga gitu. Live di TikTok bisa ditonton retron ya? Nggak tahu juga sih ya. Saya baru pertama kali live di TikTok juga soalnya ini. Nanti saya coba cek ya. Kalau misalkan ada rekamannya, saya akan share juga di TikTok ini. Oke? Nanti saya cek dulu ada nggak rekamannya. Kalau di YouTube kan bisa kan gitu. Kalau di TikTok ini baru pertama kali sih saya live gitu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kita sampai jumpa lagi di next live video. Bye bye.